Film dimulai dengan adegan kemacetan lalu lintas yang parah di kota London. Di antara kendaraan-kendaraan tersebut, agen Robert Fast dan June Keaton, petugas MI5, terlihat mengawal sebuah konvoi yang membawa Adam Qasim, seorang pemimpin teroris asal Amerika. Pengawalan konvoi ini diawasi dengan ketat dari markas MI5. Tiba-tiba Harry Pierce, kepala Departemen Kontraterorisme MI5 yang memimpin misi ini, merasakan ada yang tidak beres saat helikopter pemantau konvoi tiba-tiba berubah posisi. Merasa curiga, Harry segera mencari tahu dari timnya apakah ada perintah mendesak lain yang memerlukan perhatian khusus. Tapi tiba-tiba Direktur Jenderal MI5 Oliver Mache tiba untuk memantau operasi tersebut dan langsung masuk ke dalam ruangan para petinggi MI5 lainnya. Saat mereka sedang berdiskusi, tim di ruang kontrol melihat beberapa motor dengan kecepatan tinggi mendekati konvoi. Di lokasi, June sempat ingin melawan, namun segera dihentikan oleh Robert yang memutuskan untuk menyerah demi keselamatan mereka. Para pengendara motor itu segera menyandra mereka dan memaksa mereka untuk membuka pintu belakang mobil tahanan. Di sisi lain, di markas MI5, Harry terlihat cemas saat menerima laporan bahwa konvoi mereka sedang diserang. Setelah mempertimbangkan risiko terhadap warga sipil di sekitar lokasi, Harry akhirnya memutuskan dengan berat hati untuk membebaskan Qasim. Teroris tersebut pun dibebaskan dan segera dibawa kabur oleh orang-orangnya. Agen June Keaton yang baru saja terbebas dari penyanderaan langsung mengambil pistolnya dari mobil dan mengejar para teroris. Meskipun Robert melarangnya, dia diikuti oleh Ed Lansbury, seorang petugas penghubung CIA. Pengejaran mereka membawa mereka ke sebuah gedung, dan ketika Ed hendak menyerbu para teroris, tiba-tiba dia terbunuh di tempat. June segera melaporkan ke markas bahwa Ed Lansbury telah tewas, dan sayangnya pengejaran mereka berakhir sia-sia karena para teroris berhasil melarikan diri. Mereka bahkan mematikan semua CCTV di sepanjang rute yang mereka lalui untuk memastikan pelarian mereka berjalan tanpa hambatan. Dan inilah awal dari film Spook the Greater Good. Selanjutnya, Harry Pierce bersama Erin Wards terlihat mendatangi makam Ruth Evershed, seorang analis MI5 yang tewas dalam tugas pada tahun 2011. Di sana, Harry mengungkapkan kepada Erin bahwa dia telah memutuskan untuk keluar dari MI5 karena merasa gagal memimpin operasi untuk mengamankan Qasim. Dia juga menyarankan Erin untuk mengikuti jejaknya karena dia merasa tidak akan bisa melindungi Erin lagi di masa depan. Harry yang terlihat sangat tertekan menyadari bahwa CIA akan mencari kambing hitam atas kegagalan ini dan bahwa dirinya kemungkinan besar akan segera dipecat. Dengan pikiran kacau, dia berjalan menuju jembatan lambat di atas Sungai Thames. Dia menaiki jembatan itu dan dari gerak-geriknya terlihat jelas bahwa Harry berencana mengakhiri hidupnya dengan melompat ke dalam sungai. Scene kemudian beralih ke wilayah Ramenki di Moskow, di mana Will Holloway terlihat berlari dikejar oleh sekelompok orang. Tiba-tiba seorang agen MI5 bernama Hannah Santo muncul dengan mobilnya dan memerintahkan Will untuk masuk. Kemudian, Hannah menunjukkan beberapa foto Harry yang sedang melompat dari jembatan kepada Will, dengan harapan meyakinkannya untuk kembali ke London dan bergabung kembali dengan MI5. Singkat cerita, setibanya di pusat kota London, Will mengadakan pertemuan dengan para pejabat intelijen MI5, Direktur Jenderal Oliver Mache, Ketua JIC Francis Warrender, Kepala Kontra Intelijen Emerson, dan Wakil Direktur Jenderal Geraldine Malby. Mereka mengabarkan kepada Will tentang kematian Harry Pierce dan menanyakan hubungan Harry dengan Ruth Evershed. Mengingat Harry tampak sangat emosional dan menjadi alkoholik setelah kematian Ruth.
Will menjelaskan bahwa alasan mereka memanggilnya bukan hanya untuk membahas kematian Harry yang tampaknya palsu, melainkan karena ada kejanggalan dalam rekaman CCTV sebelum dan setelah Harry melompat dari jembatan. Will berasumsi bahwa kematian Harry mungkin terkait dengan keputusan Harry untuk melepaskan Kasim. Terungkap bahwa ayahnya Will pernah bekerja sama erat dengan Harry hingga tewas dalam pertempuran. Dan meskipun Will pernah bekerja dengan Harry selama beberapa tahun, Harry memberhentikannya dengan alasan kinerja yang buruk. Para pejabat intelijen sepakat dengan pendapat Will bahwa mereka tidak akan terjebak oleh klaim bunuh diri Harry. Mereka meminta Will untuk kembali mencari Harry karena mereka tahu Will telah menerima pesan terenkripsi dari Harry yang belum sempat dibacanya. Menurut Will, dia terakhir berkomunikasi dengan Harry 3 tahun lalu setelah dirinya dipecat. Will langsung menolak dan keluar dari pertemuan. Namun, sebelum dia pergi, Oliver bertanya apakah Will dan Harry pernah membicarakan Berlin pada malam ketika ayah Will meninggal. Pertanyaan itu membuat Will sangat emosional. Merasa penasaran, Will akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Harry dan akan menanyakan langsung kepadanya tentang Berlin. Sementara itu, pada malam harinya di pantai Kent, Inggris Selatan, Harry yang ternyata masih hidup muncul sendirian di hadapan anak buah Kasim. Setelah dibawa ke markas mereka untuk bertemu Kasim, Harry mengungkapkan bahwa dia mengetahui keberadaan Asmasis, istri Kasim. Harry menawarkan untuk menyelamatkan dan membawanya kepada Kasim dalam beberapa hari. Dengan syarat Kasim memberitahunya siapa yang membantu Kasim kabur, karena Harry yakin ada pengkhianat di dalam MI5. Kasim mengakui bahwa dia hanya mendapatkan sebuah nomor telepon sebagai kontak dari pengkhianat yang dimaksud. Kasim kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Harry ke tepi laut, di mana sudah ada Erin yang sedang diikat dan mengaku sebagai pengacara hak asasi manusia. Kasim mengungkapkan bahwa Erin telah membantu dua saudaranya setelah mereka dipenjara. Namun karena gerak-geriknya mencurigakan, mereka terpaksa menangkap Erin karena percaya bahwa dia yang telah memberitahu Harry tentang lokasi Kasim. Kasim kemudian menyuruh Harry untuk membunuh Erin dengan tangannya sendiri agar dia bisa yakin bahwa Erin bukan agen MI5. Dengan sangat terpaksa, Harry mengakui bahwa Erin adalah agennya dan memohon agar Erin dibiarkan hidup. Sebagai jaminan, Harry berjanji untuk menyelesaikan misinya membawa istri Kasim kembali. Namun, tiba-tiba Kasim menembak Erin, membuatnya sekarat dan memaksa Harry untuk mengakhiri penderitaannya. Kasim menuntut agar Harry bertanggung jawab atas nyawa agennya yang ia tugaskan untuk melacak Kasim dan menegaskan bahwa ini adalah akibat dari tindakan Harry yang telah membahayakan Erin. She has a daughter. You put her in danger. You send her after me. I don't want her to see me die. You got a deal. Adegan berpindah ke Will, yang sebelumnya skeptis terhadap dugaan Harry tentang adanya pengkhianat di dalam MI5. Kini mulai menyelidiki teori tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan MI5. Tiba-tiba ia menerima telepon dari Geraldine yang menginformasikan bahwa Harry telah membeli telepon prabayar yang dilacak berada di pantai Kent bersama Kasim. Geraldine juga menjelaskan bahwa Kasim telah menyelundupkan senjata dari Afrika Utara dan mereka menemukan jejak bahan peledak yang menunjukkan rencana serangan besar kemungkinan di kota London. Karena tahu Will memiliki hubungan dekat dengan Harry, Geraldine bertanya kira-kira apakah Will telah menawarkan sesuatu kepada Kasim. Namun Will menjawab bahwa dia tidak tahu. Geraldine lalu memerintahkannya untuk segera menemukan Harry agar mereka bisa melacak keberadaan Kasim. Pada saat yang sama, tiba-tiba Will menemukan sebuah foto yang telah diselipkan di bawah pintu kamarnya. Foto itu memperlihatkan gambar seseorang dengan payung, dan itu memicu ingatan Will. Dia segera pergi ke sebuah toko untuk mengambil titipan atas namanya, yang ternyata adalah sebuah payung dari Harry, lengkap dengan petunjuk berupa nomor telepon yang tertera di labelnya.
Mengikuti petunjuk tersebut, Will menelpon Harry yang meminta Will untuk datang sendirian ke sebuah tempat parkir. Namun, ketika tiba di sana, Will malah menemukan petunjuk lain. Sebuah hoodie dan amplop bertuliskan 1234 yang tidak boleh dibuka lebih dulu dan pesan yang memintanya untuk segera menemuinya di sebuah kafe. Target's watching. Alpha team, be advised. Sesampainya di sana, Will yang tak ingin kehilangan jejak Harry meminta Hannah untuk menarik timnya dari lokasi karena dia tahu Harry bukanlah orang sembarangan. Ketika jam menunjukkan pukul 12.34, Will segera tersadar dan segera membuka amplop tersebut di mana ia menemukan petunjuk baru yang mengarahkannya ke stasiun kereta bawah tanah. Namun ternyata stasiun itu bukanlah tempat pertemuan yang dimaksud. Di dalam kereta yang melaju, Will menemukan tiket penerbangan ke Glasgow. Dia segera menginformasikan kepada rekan-rekannya bahwa dia akan segera terbang ke sana. Sesampainya di terminal keberangkatan, dengan langkah cepat, Will mendapati Harry sudah menunggunya di sana sementara Hannah dan timnya tengah menyusul mereka ke Glasgow. What am I doing here, Harry? I can trust. Di tempat itu Harry memberitahu Will bahwa Kasim berhasil melarikan diri karena adanya seorang pengkhianat di dalam MI5 dan salah satu dari mereka yang mengarahkan Will untuk melacak Harry. Inilah alasan mengapa Harry terus bersembunyi. Harry mengakui bahwa ia memang sengaja membebaskan Kasim karena hanya Kasim yang dapat menghubungkan mereka dengan pengkhianat tersebut. Will mengungkapkan bahwa Kasim merencanakan serangan dan Harry bisa disalahkan karena membiarkannya kabur. Namun, Harry menekankan bahwa ada ancaman yang lebih besar. Seseorang berusaha menghancurkan MI5 dari dalam, dan ini lebih penting daripada Kasim. Mereka terus berdebat, dengan Harry berusaha meyakinkan Will untuk mempercayainya. Sementara Will mengungkapkan kekesalannya karena dipecat oleh Harry. Meskipun demikian, Harry tetap tenang dan mengingatkan Will akan jasa ayahnya terhadap MI5. Ketika Will bertanya tentang apa yang terjadi di Berlin, Harry terpotong oleh kehadiran beberapa petugas setempat yang mendekat. Harry kemudian mengungkapkan bahwa dialah yang memanggil petugas tersebut untuk memeriksa Will dan menyuruh Will untuk menghubunginya kembali dalam waktu 24 jam. Is the target of an MI5 Dalam adegan berikutnya, para petinggi MI5 termasuk Francis tampak sangat marah pada Will karena membiarkan Harry pergi begitu saja. Terjadi perdebatan sengit mengenai tindakan Harry, tetapi Geraldine mencoba menenangkan situasi dan bertanya kepada Will apa yang sebenarnya dikatakan Harry. Will menjawab bahwa Harry ingin menangkap Kasim sendiri untuk menebus semua kesalahannya. Namun, Geraldine dan yang lainnya tidak begitu saja mempercayai penjelasan Will dan bertanya mengapa Harry menghubunginya. Will menjelaskan bahwa Harry meminta Will untuk membantunya menghilang. Francis sebagai ketua komite intelijen gabungan tidak ingin perdebatan berlarut-larut dan menegaskan bahwa mereka harus segera menemukan Harry dan Kasim pada hari itu juga. today? Di London, Will terlihat menyusup ke dalam sebuah apartemen yang ternyata milik agen John. Di sana, Will menanyakan tentang pelarian Kasim yang penuh kejanggalan. Ia mencurigai bahwa pelarian itu telah diatur oleh orang dalam MI5 dan mencurigai seseorang yang bekerja dengan John mungkin terlibat. John mengakui ada yang tidak beres saat pelarian Kasim, dan ia menyalahkan Robert Fass, pimpinan tim saat pengawalan. Ketika mereka diserang, Robert melarang John mengambil senjatanya dari laci dan mengejar para penyerang. Mereka berdua kemudian mendatangi rumah Robert. Setelah memeriksa, mereka menemukan rumah itu kosong. Saat menggeledah, Will menemukan senjata buatan Cina yang tidak terdaftar, meski itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Robert. Sementara itu, John menemukan bukti transfer ke rekening Robert dari Panama City. Tak lama kemudian, Robert muncul dan John menuntut pengakuannya atas keterlibatan dalam pelarian Kasim. Namun, Robert terus mengelak.
Will segera menelpon Harry untuk melaporkan temuannya bahwa Robert terlibat. Namun Harry mendesaknya untuk mencari tahu siapa yang memberikan perintah kepada Robert. Will setuju, tapi dengan syarat Harry harus memberitahunya alasan di balik kegigihan Harry mencari dalang di balik semua ini. Harry kemudian mengungkapkan bahwa MI5 dianggap sebagai titik lemah oleh Amerika. Dan ia menduga ada konspirasi dengan CIA untuk mempermalukan MI5 yang akan memberi alasan bagi CIA untuk mengambil alih. Tiba-tiba, Will terpaksa menutup telepon saat mendengar teriakan dari June. Rupanya, Robert telah menyerang June. Tetapi Will segera menyelamatkannya dan perkelahian pun terjadi. Sayangnya, Will kalah dalam pertarungan. Saat Robert hendak menghabisinya, June berhasil menembak Robert, membunuhnya di tempat sehingga Will tak sempat menemukan siapa orang yang telah membayar dan memerintahkannya. Will segera menyuruh June untuk meninggalkan lokasi tanpa terlihat dan menghindari transportasi umum. Ia berjanji akan mengurus semuanya dan menghilangkan jejak mereka di sana. Di tempat lain, sebuah pertunjukan teater sedang berlangsung. Dihadiri oleh pejabat NATO, pimpinan MI5 dan CIA. Oliver, Francis, dan Geraldine sempat berbicara sejenak. Dan baru saja keduanya pergi, secara diam-diam seseorang menghampiri Francis dan tiba-tiba kemudian, Geraldine dan Oliver menyaksikan video Kasim yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Teater Albery, London, yang telah menewaskan 6 orang termasuk Francis yang merupakan ketua Komite Intelijen Gabungan, serta pelaku bom itu sendiri, memperingatkan pemerintah Inggris bahwa serangan tersebut ditujukan kepada para politisi, bukan warga sipil, dan mengajak para warga untuk mendukung mereka dan untuk menggulingkan pemerintahan. Cast off your rulers. Mendengar kabar akan insiden tersebut, Will langsung menemui Harry dan mendesaknya untuk segera mencari keberadaan Kasim agar teror tersebut tidak terus berlanjut. Harry pun mengungkapkan bahwa hanya ada satu cara untuk menemukannya, yaitu membuat rencana yang melibatkan istrinya Kasim, Asma Sisani, yang ditahan oleh FSB atau Badan Intelijen Rusia. Data yang terkait dengan istri Kasim disimpan di server MI5 dan Harry memberitahu Will bahwa satu-satunya cara untuk menemukan Kasim adalah dengan mendapatkan data ini. Singkat cerita, Harry memberikan sebuah alamat IP kepada Will yang memungkinkan Harry mengunduh data tersebut dari jarak jauh. Namun, Will harus pergi langsung ke markas MI5 untuk memberikan akses ke server. Will pun mendatangi markas MI5 dan berpura-pura meminta akses ke catatan personil dari agen Hana Santo. Saat Will mulai beraksi, dia menelpon Harry dan menekan tombol enter untuk memulai proses pengunduhan. Pada saat itu, semua komputer di ruangan mulai berbunyi, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata, Harry sebenarnya menjebak Will untuk mendapatkan akses ke data yang lebih besar daripada yang Will sadari. Dengan kata lain, Harry memanipulasi Will untuk mencapai tujuannya. Setelah Will masuk ke ruang interogasi, Oliver memberitahu bahwa Harry telah mencuri seluruh arsip data dari server MI5, semua yang mereka miliki pada agen barat di Rusia. Ia pun bertanya ke Will apakah Harry bekerja sama dengan Kasim. Will tetap diam dan tidak merespons satupun dari pertanyaan Oliver. Sementara itu, Geraldine juga menyampaikan kalau Harry tertangkap CCTV bandara. Namun Will tetap bungkam sehingga Will diancam akan diinterogasi lebih lanjut di Maroko. Tak lama kemudian, Oliver menerima laporan dari analisnya bahwa Kasim akan mengadakan perlawanan dan serangan skala besar dalam kurun waktu 48 jam. Karena salah seorang perwira yang ada saat Kasim melarikan diri telah hilang. Oliver terus mencecarnya dengan pertanyaan. Mencurigai Will telah membantu Harry mencuri data itu dan memberikan ancaman terhadap keselamatan ibunya agar ia mau mengaku. Namun meskipun begitu, Will mengatakan tak tahu apa-apa dan hanya meminta untuk dilepaskan serta diberikan kesempatan pergi ke Berlin untuk menangkap Harry. Dan tanpa Will sadari, ia pun pingsan setelah meminum air yang sengaja ditinggalkan oleh Oliver sebelum meninggalkan ruangan.
Di sisi lain, Kasim yang tampak tidak puas dengan tanggapan pemerintah mulai merencanakan serangan baru di Oxford Circus yang akan mengancam dan menewaskan ratusan orang tak bersalah. They're not listening. Saat Will terbangun, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah mobil dengan tangan diborgol. Setelah memperhatikan petunjuk di tangannya, dia pun langsung menarik rantai itu dan menyerang sopir yang membawanya hingga ia berhasil meloloskan diri dari mobil tersebut. Lalu, ia pun menerima petunjuk selanjutnya dari June. Ketika dia bebas, adegan berpindah ke Harry yang berada di lokasi lain. Harry terlihat membuka sebuah deposit box dan mengambil ponsel serta cincin dari dalamnya. Dia kemudian menelpon seorang kolonel dari FSB menggunakan nomor yang diperolehnya dari Kasim, dengan tujuan untuk menukarkan data MI5 yang ia curi dengan istri Kasim yang ditahan oleh FSB. Harry pergi ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan pertukaran. Namun, Will juga tiba di tempat itu, menunjukkan bahwa dia telah melacak Harry. Will langsung menangkap Harry tanpa memberikan kesempatan bagi Harry untuk melanjutkan rencananya dan berusaha untuk membawa Harry kembali ke Inggris. Bersama agen June, Will membawa Harry ke suatu tempat menggunakan mobil. Dan di sana kontak June akan menemuinya untuk meloloskan mereka bertiga. Setibanya di sebuah hotel tua, Harry mengungkapkan kebenaran tentang identitas June. Ternyata June bukan sekedar agen MI5 yang membantu Will, melainkan memiliki agenda tersembunyi. Harry menyadari bahwa June sebenarnya bekerja melawan mereka. Saat Will pertama kali tiba di rumah June, dia sempat menelpon untuk meminta pengarahan. Dan ternyata June telah merancang semua yang terjadi, termasuk saat mereka menggeledah rumah Robert dan ketika June membunuhnya. June menjebak Robert Fast dengan menanam bukti dan membunuhnya sebelum dia bisa membela diri. Kemudian meyakinkan Will bahwa Robert bermaksud membunuh mereka. Mereka pun lalu mengikat June di kursi dan menginterogasinya. Dalam interogasi, June mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti perintah MI5. Namun kesetiaannya yang buta membuatnya tanpa sadar menjalankan tugas kotor dari seseorang di dalam MI5. June melaksanakan perintah tersebut karena diberi instruksi bahwa Harry adalah seorang pengkhianat. Will dan Harry pun meninggalkan June di sana dalam keadaan terikat. After all this was over, what did you think they were gonna do? All I've done is what they asked of me. Will dan Harry memutuskan untuk merombak strategi mereka demi menangkap Kasim. Will menyarankan untuk membawa istri Kasim ke London, dengan harapan ini akan memaksa Kasim muncul secara pribadi demi bertemu istrinya. Bersama-sama mereka menuju lokasi pertemuan dengan FSB untuk mengambil istri Kasim. Setibanya di tempat yang telah ditentukan, Harry bertemu Kolonel Mirova dari FSB. Namun, rencana mereka langsung terguncang saat Mirova mengabarkan bahwa istri Kasim telah meninggal karena keguguran selama penahanannya. Meski berita ini mengejutkan, Harry tetap berpikir cepat. Dia bersikeras membawa jasad wanita itu sambil merencanakan tipuan berikutnya, yaitu mengklaim kepada Kasim bahwa istrinya masih hidup untuk tetap memancingnya keluar. Saat anak buah kolonel membuka bagasi mobil untuk memasukkan jasad, tiba-tiba Will muncul dengan senjatanya. Harry tanpa membuang waktu segera merebut kembali data yang sebelumnya telah diserahkan kepada Mirova, beserta dengan pakaiannya. Going to need your clothes. Kemudian Harry menelpon Kasim yang sudah tampak mempersiapkan serangannya. Harry mengklaim bahwa ia sedang bersama istri Kasim dan Kasim mendesak untuk berbicara langsung dengan istrinya. Namun Harry menjelaskan bahwa istrinya telah dibius oleh FSB. Harry kemudian meminta Kasim untuk datang ke London jika ia ingin bertemu dengan istrinya. Dia mengancam Kasim agar tidak melakukan penyerangan sebelum pertukaran berlangsung, dengan peringatan bahwa istri dan bayi Kasim akan terbunuh jika ancaman itu dilanggar. Ancaman ini membuat Kasim sangat marah dan terpojok, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain mematuhi instruksi Harry. Setelah membuang ponselnya, mereka berhenti sejenak untuk merenung. Will mengungkapkan kepercayaannya pada John dan bertanya kepada Harry mengapa ia bersedia melakukan semua ini. Harry kemudian membuka cerita tentang beberapa rekannya yang telah gugur, Erin Watts, Ruth Evershed, dan ayah Will, yang semuanya memberikan nyawa mereka untuk dunia intelijen.
Harry mengungkapkan tekadnya untuk tidak membiarkan pengorbanan mereka sia-sia. Dia menunjuk ke arah sebuah gedung di depan mereka, tempat di mana ayah Will kehilangan nyawanya akibat 2 tembakan di jantung. Harry menambahkan bahwa meskipun ayah Will memiliki kesempatan untuk mengorbankan Harry, dia memilih untuk tidak melakukannya. Tak lama setelah itu, Kasim menelpon Harry dari ponsel lain untuk mengatur tempat pertemuan mereka. Kasim menetapkan bahwa Harry harus berdiri di jembatan Waterloo, menghadap ke selatan, bersama istrinya pada pukul 12 siang keesokan harinya. Kembali di Inggris, Will mengajak Hannah untuk bertemu dan meminta bantuannya. Dalam pertemuan tersebut, Harry dan Will berhasil merekrut Hannah untuk berpura-pura menjadi istri Kasim. Selain itu, Harry juga melibatkan teman lamanya, Malcolm Wyn Jones, seorang analis pensiunan, untuk memantau pengawasan selama pertukaran informasi. Keesokan harinya, Harry dan Hannah sudah berada di jembatan Waterloo, tempat pertemuan yang direncanakan, di mana mereka akan menukarkan istri Kasim dengan sebuah nomor telepon si pengkhianat di MI5. Sementara itu, Malcolm memantau lokasi secara menyeluruh, langsung berkomunikasi dengan Will, mencari tanda-tanda keberadaan anak buah Kasim yang mungkin mengawasi mereka. Malcolm yang berhasil mengakses ratusan kamera di sekitar area, menemukan bahwa kamera di Teater Nasional telah mati 30 detik yang lalu. Tanda bahwa ada seorang sniper yang mengincar mereka dari gedung lain. Will segera bergerak mengejar sniper tersebut. Yes, confirmed. Down in the last minute. East corner. Tak lama kemudian Harry kembali terhubung dengan Kasim yang memintanya untuk menghadap ke selatan agar dia bisa memastikan bahwa wanita bersamanya benar-benar istrinya. Hannah ragu untuk membalikan badannya, khawatir penyamarannya terbongkar. Namun Harry meyakinkannya bahwa si sniper mungkin tidak mengenali wajah istri Kasim. Hannah akhirnya membalikan badannya. Tetapi si sniper yang tidak tertipu oleh penyamarannya segera menelpon Kasim dan melaporkan bahwa wanita itu bukanlah istrinya. Kasim pun langsung memerintahkan agennya itu untuk menembak Hannah. Saat Will tiba di lokasi sniper, ia langsung menodongkan senjatanya dari belakang, memperingatkan si penembak untuk membatalkan aksinya. Namun tanpa gentar, pria itu tetap menargetkan tembakannya ke arah Hannah. Will segera mengejarnya, tapi pria itu memilih menjatuhkan diri dari gedung. Lebih memilih mati daripada mengungkap rahasia tentang Kasim. Operasi pun berantakan. Malcolm, make yourself scared. Beruntung Hannah selamat berkat rompi anti peluru yang dikenangkannya. Sesaat setelah kejadian, Harry menerima telepon dari Kasim. Tanpa menjelaskan apapun, Harry tiba-tiba memutus komunikasi radio dengan Will dan Hannah, membuat percakapan mereka menjadi misteri. Will curiga ada kesepakatan tersembunyi dan meminta Hannah segera menghubungi markas. 19 here now. Kemudian, Harry mengungkapkan bahwa 4 van bermuatan bom akan berangkat dari kawasan industri Levos North dalam 15 menit sesuai informasi yang diberikan oleh Kasim. Hannah segera menghubungi pusat untuk mengordinasikan upaya pencegahan. Pasukan bergerak cepat menangkap semua anak buah Kasim, meskipun Kasim sendiri tak berada di lokasi penyergapan. Setelah operasi berakhir, Will menemui Harry dan menuntut jawaban. Bertanya apa yang sebenarnya ia katakan kepada Kasim, hingga membuatnya rela mengorbankan anak buahnya setelah mengungkapkan rencananya. Namun sebelum Harry bisa menjawab, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Hannah tiba dan menangkap mereka berdua, membawa mereka ke markas besar MI5 untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sebuah ruangan tempat Harry ditahan sementara, tiba-tiba seseorang menyelipkan amplop kecil di bawah pintu. Amplop tersebut bertuliskan jalan keluar, dan di dalamnya terdapat sebuah pil kecil. Sementara itu, setelah MI5 berhasil menetralkan ancaman dan menangkap hampir semua anak buah Kasim, setelah sebelumnya Kasim memberikan informasi tentang lokasi sel teroris, Harry dibawa untuk diinterogasi oleh petinggi MI5. Everything, Harry.
Di ruang tersebut hadir Oliver, Emerson, dan Geraldine. Akan tetapi, Harry menolak jika Will ikut mendengarkan percakapan mereka, hingga Will pun diborgol di luar ruangan. Oliver mulai bertanya kepada Harry tentang kesepakatan yang ia buat dengan Kasim, yang menyebabkan Kasim mau mengorbankan seluruh anak buahnya. Harry tetap diam. Sementara itu, Kasim bersama beberapa anak buahnya yang tersisa secara diam-diam menyerbu markas MI5. Mereka menembak petugas jaga dan mengambil kunci dari lehernya untuk memasuki gedung. Di sisi lain, Will mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres yang akan terjadi di tempat itu. The opposite. What are you trying to say? Di dalam ruang interogasi, Oliver semakin marah karena Harry terus menolak menjawab dan memukulnya. Alarm kemudian berbunyi tanda bahwa gedung tersebut telah disusupi. Dan Harry mengungkapkan kepada Oliver bahwa ia telah memberikan Oliver kepada Kasim, yang berarti ia telah memberi Kasim pengetahuan untuk menyusup ke MI5. Tak lama setelah itu, Kasim muncul di sana setelah melumpuhkan beberapa personil dan menyuruh semua orang untuk tiarap. Emerson, kepala kontra intelijen MI5, segera mengunci pintu ruangan dari dalam untuk melindungi mereka dari serangan Kasim. Kaca ruangan tersebut adalah kaca anti peluru, memberikan sedikit perlindungan. Namun anak buah Kasim bertindak cepat dengan mengunci semua akses masuk ke ruangan, membuat Hana dan pasukannya tidak bisa menyelamatkan mereka. Kasim kemudian menyandra kalung Red dan menembaknya, mengancam bahwa dia tidak akan bernegosiasi hingga Oliver membuka pintu ruangan. Dalam situasi terjepit, Oliver akhirnya membuka pintu. Dan Kasim langsung masuk, mengunci pintu dari dalam. Evil M1. Di luar ruangan, June membantu Will melepaskan borgolnya. Ia berhasil mendapatkan kunci borgol dan memberikannya kepada Will. Terjadi perdebatan antara Oliver dan Kasim, membuat Kasim hampir saja menembaknya. Namun tiba-tiba Emerson mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas sabotase transportasi tahanan dan mengatur pelarian Kasim. Hingga tanpa pikir panjang, Kasim pun langsung menembaknya. Bloody cow. Sementara itu, Will dan June memanfaatkan perhatian Kasim yang teralihkan untuk melumpuhkan anak buah Kasim yang berada di luar. Will berhasil meledakkan granat dan membuat lubang di kaca anti peluru. Dari celah itu, Will pun akhirnya berhasil menembak Kasim hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Oliver menyadari bahwa Harry benar tentang adanya pengkhianat di dalam MI5, memberikan kunci borgol kepada Harry, dan membiarkannya pergi sebelum pihak berwenang tiba. Will pun menyusul Harry dan menuntut penjelasan. Harry menjelaskan bahwa serangan Kasim harus dihentikan dan pengkhianat harus dibunuh. Meskipun banyak yang mati, itu lebih baik daripada ratusan orang yang akan tewas dalam serangan. Harry mengungkapkan bahwa seluruh rencana, termasuk memborgol Will di luar ruangan, sudah diatur dari awal untuk memastikan keselamatan mereka dan mencegah korban lebih banyak. Will ternyata adalah bagian dari rencana tersebut. Seminggu kemudian, Harry mengunjungi Geraldine di rumah pedesaannya, tempat dia sedang liburan dengan keponakannya. Saat keponakannya keluar bermain, Harry membuka percakapan dengan mengungkapkan bahwa dia tahu Geraldine adalah orang di balik sabotase transportasi tahanan dan pelarian Kasim. Emerson sebelumnya telah mengaku hanya untuk melindungi Geraldine, karena saat Emerson mengaku Geraldine tampak sangat lega, meskipun harus mengorbankan intelijennya. Harry menduga itu dilakukan Geraldine demi menghancurkan reputasi MI5 agar ia bisa dipromosikan oleh Amerika sebagai Direktur Jenderal MI5 menggantikan Oliver. Harry kemudian mengeluarkan amplop kecil yang dia yakini berasal dari Geraldine, bertuliskan jalan keluar.
Geraldine menjelaskan bahwa amplop itu berisi pil yang dapat merusak usus kecil dan menyebabkan pendarahan fatal dalam waktu 6 jam tanpa meninggalkan jejak. Menolak untuk menerima konsekuensi tindakannya, Geraldine panik saat Harry mengungkapkan bahwa dia telah meracuni makan siangnya dengan pil yang diberikannya beberapa jam sebelumnya. Geraldine hanya memiliki 2 jam lagi untuk hidup, jadi ia sebaiknya menggunakannya untuk bermain dengan ponakannya di luar sana. Ketika mendengarkan hal ini, Geraldine panik dan mulai menangis, sementara Harry meninggalkannya sendirian. Harry kemudian bertemu dengan Will yang sudah menunggunya di pantai terdekat. Mereka berbincang sejenak sebelum Harry memberikan sebuah cincin yang merupakan peninggalan ayah Will. Harry menjelaskan bahwa alasan dia menonaktifkan Will bukan karena Will tidak cukup baik, tetapi untuk melindunginya demi menghormati ayahnya. Setelah memberikan cincin tersebut, Harry pergi, tidak lagi dalam pelarian dari pihak berwenang. Film berakhir dengan Harry yang bebas dari ancaman dan Will yang menerima warisan dan penjelasan dari Harry. Dengan begitu, film pun tamat.